I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Rizky Ramataha. Saya dari jurusan akuntansi kelas G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dari Pak Roni Lukum, SPD, MSc. Judul materi yang akan saya paparkan di tugas video ini ialah berjudul tentang tema geostrategi dalam konteks pertahanan. 일곱 번째의 감각 내 곁에 다가와 펼쳐진 밤 조금씩 가까워지는 다른 꿈 이해가 돼 모두가 내 것처럼 다 Open your eyes 진짜를 봐 Open your eyes Open your eyes Pengertian geostrategi yang harus kamu ketahui ialah seperti setiap bangsa merdeka di dunia ini selalu berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berusaha mewujudkan cita-cita yang digariskan sebelumnya. Dalam mewujudkan proses mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, sebuah bangsa mau tidak mau, selain harus mempunyai pemahaman serta pengelolaan yang cermat akan konsep geopolitiknya, juga harus mempunyai strategi yang bersifat nasional, yang didasarkan pada kondisi statis dan dinamis suatu bangsa untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan maupun apa-apa yang menjadi tujuan mereka. Maka, konsep geostrategi sungguh merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan dalam usaha sebuah bangsa mencapai cita-citanya. Contohnya, yaitu bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara sebagai sebuah manifestasi ilmu geopolitik merupakan konsep nasional tentang realistis diri dan kondisi lingkungannya untuk didasarkan pada konsep persatuan dan kesatuan. Dalam kesatuan wilayah, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Keamanan untuk mencapai tujuan sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Namun begitu, untuk menjalankan konsep geopolitiknya tersebut dibutuhkan suatu strategi nasional yang cermat dan matang, yang bisa secara sederhana kita sebut geostrategi. Geostrategi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan martabat. Geostrategi dalam konteks pertahanan melibatkan analisis mendalam terhadap hubungan antara lokasi geografis suatu negara dalam keamanan nasionalnya. Pemahaman ini mencangkup pemanfaatan posisi geografis untuk keuntungan strategis dalam menghadapi ancaman dan menjaga kepentingan nasional. Aspek geostrategi pertahanan melibatkan evaluasi sumber daya alam, topografi, dan faktor geografis lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan pertahanan suatu negara. Misalnya, negara dengan batas wilayah mudah dijaga atau dengan akses ke sumber daya alam untuk strategis mungkin akan lebih memiliki keuntungan dalam mengamankan dirinya sendiri. Analisis geostrategi juga mencangkup pemahaman terhadap hubungan regional dan global, serta bagaimana dinamika geopolitik dapat mempengaruhi keamanan nasional.
Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan pertahanan dan cerdas, responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan memahami geostrategis pertahanan, suatu negara dapat mengembangkan strategi pertahanan yang efektif, termasuk penempatan militer, perjanjian keamanan regional, dan upaya diplomasi yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Adapun landasan fundamental ketahanan. Ada 3 landasan ketahanan, yaitu pertama, Pancasila landasan ideal. Pancasila merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengalaman Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sikap warga negara. Pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabadikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing. Nilai-nilai tersebut meliputi kesalaran, keserasian, keseimbangan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila telah teruji, diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berdaya asing. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam pembukaan pasal dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah pemenangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 bersikap tegas agar Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha pihak tertentu untuk mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berkemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan. Bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan pertahanan sepanjang masa. Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh peringkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan pendapat tentang Undang-Undang Dasar 1945 termuat dalam pertama, pasal 28, yaitu berisikan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan dengan sebagai ditetapkan dengan undang-undang. Pasal kedua
yaitu tentang 28 ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang terakhir, tentang landasan visional atau wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan, wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya asing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagai wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengarahkan segenap daya dan kemajuan. Adapun asas-asas tentang ketahanan. Asas ketahanan adalah tata laku berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari: pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dua hal ini, kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga bernegara kehilangan relevansi keberadaannya. Dua hal ini merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kedua hal ini, maka kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Oleh karenanya, kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan telah dicapai merupakan tolak ukur ketahanan secara umum. Yang kedua, asas komprehensitas integral atau penyeluruh dan terpadu. Ketahanan nasional sebagai sebuah cara dan metode dalam mencapai penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, selaras, harus dilaksanakan mencakup ketahanan dari segenap aspek kehidupan berbangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, asas kekeluargaan, karena di dalam ketahanan nasional, asas kekeluargaan dijunjung tinggi, maka perbedaan-perbedaan dan keragaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia diakui. Perbedaan tersebut harus dikelola dan dijadikan kekayaan dan modal untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam konteks internasional, asas kekeluargaan bermakna menghargai perbedaan-perbedaan untuk mengembangkan hubungan kemitraan serasi agar tidak berkembang menjadi konflik. Yang keempat, yaitu asas mawas ke dalam dan keluar ke seluruh kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Selain itu, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat mempengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam interaksi timbal balik tersebut, maka sering muncul dengan dampak positif maupun negatif. Maka sangat dibutuhkan suatu sikap mawas dalam maupun mawas yang keluar. Mawas ke dalam artinya ketahanan nasional harus berusaha menengok keunggulan dan kelemahan dalam diri bangsa sendiri.
Dengan cara apa? Dengan cara tersebut, bangsa Indonesia dapat mengukur dan meningkatkan ketahanan nasionalnya dari aspek kurang. Hal ini juga berarti menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian sebuah bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau mengandung nasionalisme sempit. Mawas keluar yang bertujuan untuk mengantisipasi dampak ke lingkungan strategi luar negeri yang menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksinya dapat pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling memberi keuntungan.